Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah ya. Sampai detik ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, kita sebelumnya baca doa terlebih dahulu ya. Doanya dipimpin oleh ibu ya. Sebelum belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian baik. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang dicek dulu kehadirannya ya. Ya, alhamdulillah semuanya nampak hadir, tidak ada yang sakit ya. Marilah anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita tadarus Al-Quran dulu, menghafal surat-surat pilihan ya yang sudah kita tentukan. Sekarang kita lanjutkan ke surat berikutnya. Kemarin kita membaca surat Al-Qari'ah ya, sekarang kita lanjutkan ke surat Al-Adiyat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fasarna bihi naq'a fawasaqna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku sekalian, pembelajaran kita hari ini akan dilanjutkan kepada pelajaran subtemanya, yaitu Rasul-Rasul itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari di dalam bab Rasul-Rasul itu kekasih Allah Subhanahu wa taala yaitu ada 3 ya. Yang pertama yaitu menghayati nilai-nilai keimanan kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memahami makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, selain kita mengetahui kompetensi dasar, nah setelah itu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Apa tujuannya pembelajaran ini? Kenapa pembelajaran ini harus kita pelajari ya? Tujuannya diantaranya yaitu 1, mampu menghayati nilai-nilai keimanan kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mampu memahami makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus mampu menjelaskan kandungan dalil naqli tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum melanjutkan ke pembelajaran Rasul-Rasul itu kekasih Allah, coba diingat-ingat pelajaran yang telah lalu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Masih ingat? Alhamdulillah ada yang masih ingat. Di pelajaran yang telah lalu, kitab-kitab Allah itu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul itu sangat banyak ya. Kitabnya itu ada 4. Ada berapa? 4. Kalau suhuf itu banyak ya. Suhuf itu apa? Ada yang ingat? Iya, suhuf itu adalah lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran, lembaran-lembaran suci ya yang berisi tentang firman-firman Allah atau wahyu-wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Namun pada pelajaran yang lalu, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasul Allah yaitu ada 4 ya. Ayo, yang pertama apa? Ya, kitabnya ada 4. Yang pertama kitab suci apa? Taurat, Zabur, Injil, dan terakhir kitab suci Al-Quran. Nah, semua kitab suci ini ada nabinya, ada rasulnya yang ditunjuk oleh Allah ya. Dari mulai nabi apa? Nabi Daud, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang Rasul-Rasul Allah. Kemarin kitabnya, sekarang Rasul yang menerima kitabnya. Ya, Rasul-Rasul ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah ya. Nah, anak-anakku sekalian, masih semangat belajarnya?
Masih ya, alhamdulillah. Kalau begitu kita lanjutkan. Silahkan simak pelajaran atau cermati pelajaran yang ada di papan tulis ya. Baiklah anak-anakku sekalian, ini adalah tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama tentang pengertian ya. Pengertian apa? Pengertian kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Di sini dituliskan iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Coba pahami dulu, baca dulu. Nah, baiklah. Dari pengertian ini, iman kepada Rasul itu berarti kita meyakini ya dengan sepenuh hati kita bahwa Rasul itu benar-benar diutus oleh Allah. Untuk apa? Untuk sebagai suri tauladan kepada umat manusia agar membawa ke jalan yang benar ya, agar bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu adalah utusan Allah. Makhluk seperti kita manusia yang diutus oleh Allah, bukan malaikat ya. Bahkan Rasul pun nanti di pelajaran berikutnya ya, Rasul itu dijelaskan seperti kita, makan, minum, pergi ke pasar, tidur ya, sama seperti kita. Namun bedanya kita manusia biasa, kalau Rasul manusia pilihan Allah ya, yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kitab suci Al-Qur'an untuk Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang anak-anakku sekalian sudah tahu kan pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, sekarang silahkan simak video berikut ini. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah menyimak video barusan, apakah ada gambaran tentang nabi-nabi dan rasul dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW? Coba, tadi nabi yang wajib diketahui, nabi dan rasul yang wajib diketahui jumlahnya ada berapa? Ya betul, ada 25 nabi dan rasul. Kita lanjutkan ke dalil naqli. Dalil naqli tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul, tentang Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 136. Baiklah, mari kita baca sama-sama ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih
nabi dan rasul itu ada perbedaannya, tidak sama. Perbedaan nabi dan rasul ya. Perbedaannya ada banyak, di antaranya di sini ada 4 ya. Satu yaitu kalau rasul itu menerima wahyu melalui malaikat Jibril ya, sedangkan nabi menerima wahyunya itu tidak harus selalu melalui malaikat Jibril, melainkan bisa melalui mimpi ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, rasul menerima wahyu digunakan untuk dirinya sendiri dan didakwahkan kepada umat manusia, kepada umatnya ya, sedangkan nabi menerima wahyu digunakan hanya untuk diri pribadinya sendiri, tidak untuk didakwahkan kepada umatnya. Yang ketiga yaitu semua rasul memiliki kitab ya, atau lembaran-lembaran suhuf, lembaran wahyu Allah ya. Kemudian nabi belum tentu memiliki kitab atau mempunyai lembaran-lembaran suci yaitu suhuf ya. Kemudian yang terakhir yaitu 4, rasul dijelaskan di dalam Al-Quran yang mulai Nabi Adam sampai Rasulullah SAW. Dan kalau nabi itu, setiap nabi itu belum tentu dijelaskan di dalam Al-Quran. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ke sifat-sifat wajib bagi Rasul-Rasul Allah. Ya, jadi Rasul Allah itu mempunyai sifat wajib, sifat mustahil, juga sifat jaid seperti halnya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sifat wajibnya yaitu ada 4. Yang pertama yaitu sidik, yang artinya benar. Yang kedua yaitu amanah, dapat dipercaya ya artinya. Yang ketiga yaitu tabligh, yang artinya menyampaikan. Yang keempat fatonah, yang artinya cerdas. Kita lanjutkan kepada sifat mustahil Rasul-Rasul Allah ya, sama sifat mustahil pun ada 4. Yang pertama kizib ya, artinya pembohong. Yang kedua khianat, artinya berkhianat. Yang keempat kitman, artinya menyembunyikan. Dan yang kelima baladah, yang artinya bodoh. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, setelah menyimak materi pembelajaran tentang Rasul-Rasul itu adalah kekasih Allah, menyimak video, silahkan sekarang kalian berdiskusi ya dengan teman, dibagi 3 kelompok saja. Diskusinya tentang apa? Yaitu tentang misalnya bagaimana cara mengimani Rasul-Rasul Allah ya. Silahkan berdiskusi. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Kesimpulannya yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu adalah menjadikan Rasul-Rasul itu semakin kita yakin ya, mantap yakinnya bahwa kita yakin Rasul Allah itu adalah utusan Allah ya. Kemudian agar kita termotivasi ya, terdorong dalam kehidupan sehari-hari itu selalu berakhlakul karimah sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya, sejak kita bangun, kita makan, kita belajar, semuanya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa ya, tapi sebelumnya Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.